Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar usaha kita sukses? Di dalam perut orang tua kita, di dalam rahim ibu kita, saat kita berusia 120 hari atau kita kenal 4 bulanan. Nah, di saat itulah takdir Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan tentang kebaikan kita, keburukan kita, rezeki kita, ajal kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di dunia kita ikhtiar maksimal. Sahabat muslim, ikhtiar maksimal merupakan suatu hal yang harus kita lakukan dalam menjemput rezeki maupun mewujudkan harapan, seperti menemukan jodoh dan juga menggapai umur yang panjang melalui kesehatan. Sahabat muslim, memang benar manusia ketika dilahirkan sudah ditentukan takdir hidupnya. Baik rezekinya, jodoh, dan juga kematiannya, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfudz. Adapun pengertian Lauh Mahfudz menurut berbagai sumber ialah kitab di mana Allah menuliskan semua kejadian di alam semesta. Hal ini sesuai firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 75. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas atau Lauh Mahfudz. Segala rahasia telah Allah tuliskan di dalam kitab Lauh Mahfudz tersebut. Oleh karenanya, jin dari golongan setan gemar mencuri berita dan berusaha mengetahui isi dari kitab Lauh Mahfudz tersebut, dengan tujuan dijadikan sebagai petunjuk dan ramalan agar manusia sesat dan lebih mempercayai ahli nujum sebagai perantara setan. Padahal tak ada satupun makhluk di dunia ini bisa mengetahui isi dari Lauh Mahfudz tersebut. Lalu bila rezeki sudah ditentukan di dalam Lauh Mahfudz, untuk apa kita berikhtiar atau berusaha mengejar rezeki? Pemikiran seperti ini tentu saja salah. Siapa yang tahu apa yang tertulis di Lauh Mahfudz? Bisa jadi Allah menakdirkan kita miskin. Oleh karenanya, Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar agar menjadi kaya. Karena sebagai manusia, kita diberi pilihan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Rod ayat 11 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya, memang kesuksesan atau rezeki kitalah yang menentukan. Di dunia ini tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Terlebih bila ditambah dengan kekuatan doa dan juga bersedekah, maka Allah pun akan memberikan jalan kepada kesuksesan. Namun di dalam prosesnya tentu saja akan mengalami banyak hambatan. Semisal orang yang iri dan dengki terhadap usaha kita, maupun orang yang tak ingin melihat kita sukses. Contohnya video viral satu ini. Di dalam video tersebut terdapat sebuah spanduk yang menuliskan bahwa si pemilik warung dan cucian tersebut mendapatkan santet, padahal warungnya belum dibuka. Tentu saja perbuatan tersebut adalah buah dari hasad atau rasa iri dari orang lain. Oleh karenanya, Rasulullah memerintahkan kita untuk merahasiakan rencana kita, baik ketika akan membuka usaha, melamar seorang gadis, dan juga sebagainya. Adapun dalilnya ialah sebagai berikut. Rasulullah bersabda, bantulah kesuksesan hajat-hajat kalian dengan merahasiakannya. Karena setiap orang yang memiliki nikmat itu akan menjadi sasaran hasad orang lain. Lalu bagaimana kiat-kiat kita agar mencapai kesuksesan yang diridhoi Allah? Berikut penjelasannya. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua, supaya usaha kita lancar adalah sering kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang ketiga adalah usaha ikhtiar maksimal. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sesuai dengan apa yang diusahakan. Semangat belajar kepada orang yang sukses, yang hebat dalam bidangnya dan sebagainya. Kemudian bekerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja ikhlas. Maka itu nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bagi orang beriman, bagi orang yang soleh, meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan setiap permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian bagaimana
agar terhindar dari doa yang buruk orang lain kepada kita. Berarti mungkin selama ini kita doanya kurang baik, nanti mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang, semoga tokonya, bisnisnya, usahanya sukses, tetangga kita, maka wala kami dzalik, kata malaikat. Ya, Anda juga mendapatkan apa yang Anda sampaikan. Maka berdoalah yang baik-baik. Gak boleh dengki, hasad kepada orang lain, tapi justru malah kita mendoakan. Insya Allah, Allah akan melindungi kita. Orang mencintai kita, Allah berikan kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.